Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya Filipus Christian, mantan kafir yang sangat dibenci oleh para penyembah bangke dan juga paling sangat ditakuti oleh para penghujat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini saya Mu'alaf Filipus Christian akan mereaction ya satu perkataan daripada Bani Kufar yang kemarin ini saya lupa lagi ya. Saya cari-cari komentarnya tapi tidak nemu lagi, bukan tidak nemu ya, malah saya nyari terlalu banyak bahwa ada yang menuduh saya dengan hal yang tidak terkait pembangunan musola yang sedang saya jalankan ya. Intinya tema pada kesempatan kali ini adalah Bani Kufar ini mampu melihat selumbar tapi tak bisa melihat balok. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena mereka sepertinya standar ganda setiap kali mereka kemudian mengungkapkan statement-statement terkait dengan mu'alaf atau para pendakwa Islam, para apologet Islam. Setiap kali mereka membahas Islam, mereka selalu menggunakan standar ganda begitu. Sehingga saya katakan hal ini tidak fair dan ini harus di reaction sebenarnya ya. Nah, yang saya rasa yang menurut saya lucu itu adalah ketika saya ini ya memposting ini nih. Ini yang saya posting yaitu pembangunan musola yang sedang saya lakoni sekarang yang hampir setiap hari setiap saat itu saya posting terus ya, yaitu pembangunan musola yang saat ini sudah berjalan, yang ini ya saat ini saya tinggali sebagai rumah darurat ya sementara. uh, untuk apa? Untuk tentu saja membangun sholat sekaligus ya bisa dibilang tempat sholat sekaligus taman pengajian bagi mu'alaf ya, agar supaya mu'alaf-mu'alaf yang kemudian masuk Islam itu ada pendidikannya, ada pendidikan kerohaniannya. Atau nah ini nih musola yang ini nih ya, ketika saya posting ini kemudian di TikTok, oh dikomentari macam-macam, bahkan ada yang sampai DM saya ya, padahal jelas saya mengumpulkan dana 10.000 dari umat ya, walaupun dikelola pribadi tidak menggunakan yayasan, tetapi nyata dan fakta ini bukan pembangunan rumah pribadi, bukan hotel, bukan tempat dugem, bukan rumah karaoke, bukan rumah bordir, bukan juga tempat untuk bersantai ria. Ini bukan resort ya untuk tempat santai, tapi ada lihat di sini bahwa ini yang dibangun adalah musola. Jelas wajar dan uh, fakta dan nyata bahwa yang saya bangun adalah musola dari awal ya. Musola ini jelas, kemudian pembangunannya jelas, saya laporkan juga uang yang masuk dan uang yang keluarnya ya. Kemudian walaupun saya tidak wajib sebenarnya melaporkan ya, tetapi karena ini dana umat ya, dibantu oleh umat atas nama musola, maka saya tetap upload pembangunannya ya, dan uang masuk keluarnya pun saya posting begitu, saya upload supaya ada laporan publik ya. Nah, dan ini hanya 10.000 per umat begitu ya. Syukur-syukur ada yang lebih kan begitu. Pancingannya adalah 10.000. Lucunya yang mengomentari saya adalah Oten gitu loh. Ya, yang mengomentari saya Oten, katanya nyari makan kok gini-gini amat kan begitu. Terus pembangunannya katanya gitu-gitu amat lah. Emang faktanya kan yang masuk sekian. Bahkan kita masih ada punya sedikit hutang gitu loh. Dan bahan-bahannya sudah sebagian ada ya, sudah puluhan sak semen, besi sudah ratusan ujung, kemudian sudah ada triplexnya, sudah ada apa namanya, uh, bahan-bahan lainnya ya, seperti ya paling utama adalah semen dan juga atap seng. Sudah juga ada keramik begitu ya di tempat saya bangun ini ya. Jadi otomatis jelas saja bahwa apa yang saya bangun ini itu jelas ya, tidak tidak semata-mata untuk dikumpulkan itu untuk apa? Untuk kesenangan Filipus Christian. Saya beli mobil mewah kek, saya bangun
hotel ke atau saya bangun tempat usaha, nggak ada, saya nggak bangun. Memang murni, memang pembangunan musola. Dan ini hanya 10.000, itu pun saya tidak memaksa. Hei kalian ya orang Islam itu harus menyumbang 10.000 rutin. Mereka standar ganda ketika menilai itu dan kemudian berkomentar seolah-olah hanya kita orang Muslim dan apalagi mu'alaf yang seperti ini. Mereka lupa bahwa ada satu video ini saya tunjukkan nih. Ini nih. Ini dia nih. Aduh. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah sebulan, walaupun 20.000 rupiah, yang penting itu rutin 20.000 rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya. Kalian orang-orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangnya ke saya, ke rekening Saifuddin Ibrahim. Walaupun hanya 20.000, yang penting rutin ke rekening Saifuddin Ibrahim, BCA saya. Dia mau bangun apa? Gereja? Enggak. Dia mau bangun panti asuhan? Enggak. Dia mau bangun apa? Dia hanya membesarkan perutnya. Dia tidak, kalau dia lagi bangun gereja ya enggak masalah dia minta uang dari umat. Iya kan? Saya jelas dan jelas pembangunannya adalah untuk musola, dan ini sudah berdiri bangunan. Bahkan sudah bisa disolati walaupun darurat seperti ini. Sudah bisa dipakai solat. Jelas pembangunannya. Filipus Christian tidak mengatakan kepada umat, wahai umat Islam, bantulah saya ini mau makan saja susah. Sandal saya saja sudah bolong. Nggak diganti-ganti, bolong ke pijak paku tembus ke kaki saya sampai saya masuk sampai saya ke medis gitu ya, saya berobat begitu. Jadi bukan orang ya, tempat tidur Filipus Christian bisa terlihat ya, sangat sederhana. Dan ini bukan rumah, ini musola yang saya pinjam sementara untuk apa? Untuk bernaung. Ya, ini kalau udah jadi musolanya, ya saya harus ke rumah saya, ke tempat saya. Ya, alhamdulillah sebelum ada musola ini pun saya sudah membangun rumah walaupun kecil sekali gitu loh ya. Kecil sekali, belum selesai pula itu ya. Cuman ukuran petak gitu loh, sekamar gitu, satu kamar. Kecil sekali ya. Itu dari uang saya apa? Bukan dari uang umat. Saya dan istri ngajar di dua sekolah sekaligus ya. Yang satunya kita dapat sekitar 1 juta, yang satunya dapat sekitar 600-700 begitu ya. Karena 2 orang 300 berarti 600 dong. Yang di satunya 500, jadi 2 orang 1 juta. Jadi 1.600.000 2 orang Pak. Dari situ istri saya juga karena keluarga istri itu punya pohon kelapa banyak. Jadi ketika panen, istri saya minta uang tempurungnya, uang batok kelapanya itu dibakar oleh istri saya, terus dijual gitu loh, minta jatah ke mamanya, itu tempurungnya, batok kelapanya itu diminta sama istri dijual. Harga arang tempurung itu, harga arang batok itu mahal. Jadi istri ngumpulin duit dari situ buat bangun rumah kami gitu loh. Tidak menggunakan uang musola ini, karena uang musola ini masuknya jelas, keluarnya jelas. Anggaran pendapatan dan belanja musola ini itu diupdate terus di kolom komunitas. Jadi Filipus Christian tidak pernah meminta uang dari umat untuk semata-mata kekayaan atau untuk menyenangkan diri Filipus Christian. Berbeda dengan yang satu ini ya, si setan pudin ini kan. Beda dengan si setan pudin ini. Kalian beda. Orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah sebulan, walaupun 20.000 rupiah, yang penting itu rutin 20.000 rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya. Nah coba lihat si congor bibir tebal ini kan. Yang penting rutin 20.000 rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim. Yang saya tampilkan itu adalah nomor admin, bukan nomor saya, bukan nomor Filipus Christian. Dan saya kontrol, jangan sampai dia membelanjakan 1 rupiah saja tanpa laporan ke saya. Karena pertanggungjawaban saya nggak takut sama pemirsa, saya nggak takut sama para donatur, saya nggak takut, saya takut sama Allah. Saya itu akan dihisap. 1 rupiah tuh butir beras, kau beli beras saja, kalau tanpa izin dari umat,
engkau akan kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya cuma takut sama Allah, saya nggak pusing dengan orang-orang yang para donatur itu. Dan jelas uang masuk sekian, uang keluar untuk apa sekian, jelas didata, dicatat dengan jelas. Pembangunan musola, ya walaupun ya mohon maaf nggak rutin, ada yang ngasih sekarang 50, 10 ribu, 20 ribu, paling 3 bulan depan, 4 bulan depan, atau udah nggak ngasih-ngasih sampai kiamat. Saya nggak bilang harus rutin 10 ribu asal rutin, nggak ada saya bilang begitu. Itu kan urusannya dengan Tuhan, mau dia rutin kek, mau dia sekali ngasih, ya, mau dia kasih 10 ribu, mau dia kasih 1 juta, mau dia kasih 100 juta. Kalau itu adalah keyakinannya untuk mendapatkan pahala, ya saya tidak membatasi, tapi saya pancingkan dengan 10 ribu, ya, sebagai bukti bahwa yang paling rendah saja bisa, yang paling rendah saja ekonominya bisa, sama-sama kita fisabilillah. Dan nyata fakta yang saya bangun adalah musola, ya, yang saya bangun adalah musola, bukan kemudian apa? Bukan kemudian ini rumah, ya. Mana ada rumah bentukannya kayak begini, ya kan? Mana ada rumah bentukannya kayak begini? Mana ada rumah ada tempat sholat imamnya? Mana ada rumah nih dari dasar dari nih mulai dari lantai mulai dari dasar nih sekarang sudah jadi seperti ini nih ini nyata gitu loh. Jadi saya nggak perlu malu jika saya meminta umat untuk menopang. Ya kalau mau, kan paksa juga kan. Anda juga nggak membantu saya, bodoh amat. Emang Anda ngasih ke saya makan gitu? Kalau Anda ngasih ke saya makan, Anda nggak ngasih saya nggak makan, itu saya rugi dong. Nah ini enggak, Anda ngasih atau enggak, itu urusan Anda. Saya nggak diberi keuntungan, diberi capek. Sampai kaki saya lobang kena paku. Ya. Jadi ya marilah saudara-saudara, ya, terlebih para penyembah mayat, ya, ayo waraslah. Jangan gunakan standar ganda untuk menilai kehidupan ini, betul ya. Gunakanlah kacamata yang besar, kacamata terang, gede. Jangan pakai kacamata kuda, gitu loh. Yang nggak bisa melihat kiri dan kanan. Dan jangan kalian seperti apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 7 nomor 3 sampai nomor 5. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, ya? Jelas ya di sini Matius 7 nomor 3 sampai nomor 5. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak? Engkau ketahui. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar di matanya, kecil ya selumbar, di mata saudaramu. Biarlah aku mengeluarkan di matamu, padahal ada balok di dalam matamu itu sendiri. Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok itu dari matamu, baru kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Matius 7 nomor 3 sampai nomor 5. Nah, gunakanlah standar, jangan gunakan standar ganda. Gunakanlah angkat standar itu kalau mau jalan, ya. Motor kalau di standar ganda tidak akan jalan, ya. Muter di tempat rodanya, ya. Jadi mari waras berpikir. Ingat, Filipus Kristian tidak pernah meminta dari umat untuk mengenyangkan perut Filipus Kristian, ya. Filipus Kristian tidak meminta umat untuk patungan beli sendal nih sudah bolong, nggak ganti-ganti, ya. Seorang pendakwa mantan penilik jemaat yang kemudian masuk Islam hari ini, ya. Sendal aja nggak bisa beli. Tapi saya tidak minta belas kasihan saudara. Bodoh amat. Saya biasa hidup susah. Saya hidup di tengah-tengah orang miskin. Saya lahir dari rahim orang miskin. Saya lahir bahkan di perkebunan, di kebun nggak ada listrik. Jadi saya tidak tertarik dan silau dengan kehidupan ini. Dan walaupun saya lahir dari orang yang susah, saya pernah sukses dulu sebagai seorang pelayan atau penilik jemaat, ya. Saya pernah jadi orang mentereng punya mobil, saya punya segalanya, tapi saya lepaskan demi karena Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi janji surgawi yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Jadi stop standar ganda kalau masih punya otak. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus channel ini.
Rasulullah SAW menyampaikan, man bana masjidan lillahi kama fasli qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid niatnya karena Allah, walaupun sebesar tempat burung bertelur, aw asghara atau lebih kecil daripada itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka kelak nanti surga Allah akan membangunkan dia semisal itu. Dan permisalan Allah tentunya akan lebih besar lagi balasan Allah Subhanahu wa taala siapapun yang membangun masjid. Dan sungguh Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan, insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung darah tasik, sudah selesai.